Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Jainimar. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, kelas 2B. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai pengertian lafaz yang jelas maknanya serta yang tidak jelas maknanya dan pembagian dari kedua lafaz tersebut. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian lafaz yang jelas maknanya. Maksud dari lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Lafaz yang jelas juga bisa disebut dengan zahirut. Maksud dari zahirut adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada makna yang dikehendaki oleh sihat atau bentuk lafaz itu sendiri. Artinya, untuk memahami makna dari lafaz itu tidak tergantung pada suatu hal dari luar. Dan yang kedua yaitu ada pembagian lafaz yang jelas maknanya sesuai urutannya. Dalam lafaz yang jelas maknanya sendiri terdapat dua pendapat. Yang pertama itu pendapat dari jumhur ulama atau mutakallimun, menjelaskan bahwa lafaz yang jelas maknanya terbagi dari 3 tingkatan, yaitu nas, jahir, dan mujmal. Sedangkan pendapat lain yaitu pendapat dari kalangan Hanafiyah. Lafaz yang jelas menurut kalangan Hanafiyah ada 4 macam, yaitu zahir, nas, musaffar, dan muhkam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan agar lebih mudah mengetahui klasifikasi lafaz dilihat dari segi jelas maknanya yang dihasilkan berdasarkan kedua pendapat tersebut. Baik, yang pertama itu ada metode Hanafiyah. Dalam metode Hanafiyah yang pertama ada zahir. Zahir adalah lafaz yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar. Secara lebih jelas dapat dinyatakan bahwa menurut aliran Hanafiyah, lafaz zahir adalah bentuk lafaz yang menghadirkan makna jelas secara langsung dapat ditangkap, namun makna ini bukan tujuan atau maksud pembicaraannya. Contoh lafaz zahir yang ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3. Dengan demikian, yang dimaksud dengan lafaz zahir adalah bentuk lafaz yang memunculkan makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafaz tersebut, namun mengandung makna realita bahwa ada makna lain selain makna yang telah ditangkap secara langsung. Contoh surah lain tentang lafaz zahir adalah surah Al-Baqarah ayat 257. Kaidah yang diterapkan oleh ulama usul terkait lafaz zahir bahwa setiap lafaz zahir harus dipegang maknanya. Hukum yang muncul dari lafaz zahir dapat diterapkan. Seperti 2 contoh ayat di atas, bahwa pada ayat pertama dapat dinyatakan kebolehan menikah hingga batas maksimal 4 orang istri, dan pada ayat yang kedua adalah tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Kaidah yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan pengertian zahir dari suatu ayat atau hadis selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian yang lain. Dan yang kedua yaitu ada nas. Lafaz nas adalah lafaz yang menunjukkan pengertiannya secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh konteksnya. Lafaz nas merupakan bentuk lafaz yang lebih jelas dari lafaz zahir, yang dijelaskan oleh lafaz itu sendiri dengan adanya petunjuk yang terkait dengan maksud pembicaraan. Dalam arti bahwa penjelasan makna lafaz nas dibandingkan lafaz zahir tidak terjadi semata-mata dari struktur kalimat, namun dari makna yang menghadirkan maksud pembicaraan itu sendiri. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa lafaz nas adalah sebuah lafaz yang penunjukan maknanya sesuai dengan maksud pembicaraan. Kaidah yang ditetapkan atau berlaku bagi lafaz nas adalah sama seperti lafaz zahir, yaitu wajib menggunakan makna secara langsung dapat dipahami dari maksud pembicaraan. Jadi, kaidah yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan pengertian nas tersebut, namun mengandung kebolehjadian untuk ditakwil kepada pengertian lain bisa ada indikasi atau dalil yang menunjukkan untuk itu. Dan yang ketiga itu ada musaffar. Musaffar adalah lafaz yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki atau lafaz yang menunjukkan kepada makna secara jelas dan perinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain. Penunjukan lafaz musaffar terhadap maknanya lebih jelas daripada lafaz zahir maupun lafaz nas. Kaidah yang berlaku pada lafaz musaffar adalah wajib diterapkan sesuai penjelasan dan rincian yang membentuk maknanya yang tidak mungkin dipalingkan dari makna tersebut. Jadi kita wajib mengamalkan apa yang telah ditegaskan dan diperinci. Yang keempat yaitu ada muhkam. Lafaz muhkam adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk ditakwil, dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan oleh Allah dan Rasulnya. Dengan kata lain, lafaz ini tidak menerima takwil maupun nasakh atau pembatalan, sebab menurut sifat yang dikandungnya
tertutup kemungkinan untuk dibatalkan. Kaidah yang berlaku bagi bentuk lafaz muhkam adalah wajib diamalkan secara pasti tanpa keraguan, sebab lafaz ini tidak mengandung makna lain selain makna yang ditunjukkannya. Lafaz muhkam adalah bentuk lafaz tertinggi dari segi ketingkatan kejelasan penunjukan terhadap makna. Dan yang selanjutnya itu ada metode mutakalimun. Dalam metode bayani, lafaz dari kejelasan ini adalah lafaz yang telah mempunyai arti yang jelas dan terang. Artinya, lafaz tidak membutuhkan bayan atau penjelasan. Lafaz dilihat dari segi kejelasan makna yang dihasilkan oleh lafaz tersebut. Di dalam metode mutakalimun hanya ada dua, yaitu zahir dan nas. Satu yaitu zahir, secara bahasa berarti al-wudu adalah jelas atau jelas. Lafaz zahir menurut jumhur adalah bentuk lafaz dapat mengandung takwil di dalam maknanya, atau bentuk lafaz penunjukan terhadap maknanya dalam bentuk penunjukan asumtif atau zanni, sehingga tingkat penunjukan lafaz ini hanya sampai pada tingkat dugaan keras atau zanni. Dengan kata lain, makna yang dihasilkan dari makna zahir merupakan bentuk makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafaz itu. Namun masih terdapat kemungkinan pengertian lain selain pengertian yang telah ditangkap. Kaidah terhadap lafaz zahir menurut mutakalimun bahwa makna yang berbentuk wajib diamalkan, tidak boleh diabaikan selama tidak ada petunjuk yang mengarahkan maksud pembicaraan adalah makna yang tersembunyi. Yang kedua yaitu ada nas. Nas merupakan bentuk lafaz yang tidak mengandung takwil atau sebuah lafaz yang menunjukkan makna dalam bentuk penunjukan pasti atau qat'i yang tidak mengandung pemahaman lainnya di luar makna tersebut. Kaidah yang diterapkan pada lafaz nas wajib diamalkan secara pasti sesuai makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Tidak dapat dipalingkan dari makna tersebut kecuali dengan adanya nasakh atau pembatalan hukum oleh pembuat syariat atau al-syahri. Wajib mengamalkan secara pasti dan tidak membenarkan melakukan ijtihad pada kasus ini. Dengan kata lain, bahwa pada suatu lafaz yang telah jelas dan tegas pengertiannya, maka ijtihad tidak lagi diperlukan. Dan yang C yaitu lafaz yang tidak jelas maknanya. Di sini yang dimaksud dengan lafaz yang tidak jelas maknanya adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu. Lafaz yang tidak jelas juga bisa disebut dengan khafiyud dalalah. Khafiyud dalalah adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sikhat itu sendiri, melainkan karena ketergantungan pada suatu dari luar. Ketergantungannya kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafaznya. Kekaburan lafaz itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian dan ijtihad. Yang D itu ada pengertian pembagian lafaz yang tidak jelas maknanya. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, lafaz yang tidak terang artinya itu disebut ghairu wudu al-makna, yang rincian dan urut peringkatannya adalah 1. Khafi tidak jelas, 2. Muskil lebih tidak jelas, 3. Mujmal sangat tidak jelas, dan 4. Mutasyabih paling tidak jelas. Di dalam Al-Quran tidak boleh ada lafaz yang tidak terang artinya. Oleh karena itu harus dijelaskan. Peringkat urutan didasarkan pada tingkatan kesulitan dan kejelasannya. Yang pertama yaitu ada khafi. Lafaz khafi adalah bentuk lafaz yang pada dasarnya memunculkan makna yang jelas. Namun kejelasan makna tersebut menjadi sama ketika makna tersebut diterapkan pada kasus tertentu yang sejenis. Ketidakjelasan muncul karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus ditujukan oleh lafaz tersebut, sehingga terlihat adanya kontradiksi antara kasus yang tertera dalam lafaz dengan kasus turunan yang merupakan bagian dari kasus utama pada lafaz tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penalaran yang mendalam untuk menghilangkan kesamaran makna tersebut. Sumber kesamaran dalam lafaz itu disebabkan karena dalam salah satu satuan artinya atau afradnya mengandung sifat tambahan dibandingkan dengan satuan arti yang lainnya. Bisa juga karena kurang sifatnya atau karena mempunyai nama khusus tersendiri. Karena ada kelebihan dan kekurangan sifat itu atau ada nama khusus itu, menyebabkan artinya diragukan. Kesamaran arti lafaz itu dihubungkan dalam konteks satuan dari arti tersebut. Yang kedua ada muskil. Muskil adalah lafaz yang tidak jelas pengertiannya, dan ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafaz itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda, sehingga
Untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam satu redaksi memerlukan indikasi dan dalil dari luar, seperti dalam lafaz musitorak atau lafaz yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda hakikatnya. Dan yang ketiga yaitu ada mujmal. Lafaz mujmal dalam pengertian sederhana adalah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Tidak mungkin untuk mengetahui kesamaran lafaz ini kecuali melalui mubayyin atau penjelasan dari Al-Quran ataupun hadis. Dan yang ketiga yaitu ada mujmal. Lafaz mujmal dalam pengertian sederhana adalah lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Tidak mungkin untuk mengetahui kesamaran lafaz ini kecuali melalui mubayyin atau penjelasan dari Al-Quran maupun hadis. Mujmal menurut Hanafiyah adalah lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan perinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri. Dan yang keempat atau terakhir yaitu mutasyabih. Mutasyabih merupakan bentuk lafaz yang memiliki kesamaran makna yang berasal dari lafaz itu sendiri dan terputus semua upaya untuk mengetahui. Lafaz mutasyabih secara bahasa atau arti kata adalah lafaz yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mutasyabih adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Pihak yang mengetahui makna bentuk lafaz ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kondisi ini, maka tidak ada peluang bagi akal manusia untuk menjelaskan makna lafaz mutasyabih. Tuntutan bagi manusia lebih kepada penerimaan bentuk lafaz itu apa adanya, menyerahkan segala maknanya semata-mata karena Allah. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.